akademisi dengan para praktisi di dalam kegiatan seminar kami bisa memberikan masukan yang sangat berguna ya untuk negara Indonesia, khususnya DPR kan, karena ini inisiatif untuk RUU KUHP kan dari DPR, bukan dari eksekutif ya. Biasanya kan dari pemerintah ya. Ini memang berbeda. Mudah-mudahan dengan berbeda ini malah lebih baik gitu, Bapak Ibu, supaya masyarakat merasa hukum itu tidak terlalu lama ini prosesnya ya, peradilan pidananya kan gitu. Biasanya kalau kita berhubungan dengan hukum, masyarakat tuh merasa takut ya, cemas, seperti tidak memperoleh keadilan. Kita berharap dengan adanya RUU KUHP ini yang akan berlangsung nanti, ini difikskan bisa menjadi dambaan dari seluruh masyarakat dengan cara hukum itu memanusiakan manusia, atau bahasa Jawanya itu muwongke uwong ya. Cara pidana dari awal RKUHP ini bermasalah. Persoalannya itu adalah berkaitan dengan persoalan kewenangan juga. Nah, dalam prinsip kita itu dominus litis ini kita hampir kembali kepada prinsip HIRRBG. Karena itu hukum acara pidana nasional kita telah menganulir berkaitan dengan konsep dominus litis. Tetapi di dalam RKUHP sekarang ini muncul lagi. Nah, artinya apa dominus litis? Ada satu lembaga mengendalikan terhadap proses penanganan dari tahap proses penyidikan ya, terhadap suatu peristiwa pidana. Kenapa? Karena selama ini di dalam KUHP nasional kita bahwa sinergitas ya, kemudian kolaborasi, prinsip check and balancing dalam proses penegakan hukum, dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan ini sudah berjalan secara baik. Nah, dengan adanya fungsi dominus litis dalam bentuk KUHP kita yang baru ini, dalam bentuk rancangan KUHP, maka kita menganggap bahwasanya ini akan nanti menciptakan problem hukum di kemudian hari, terutama berkaitan terjadinya benturan kepentingan, benturan kekuasaan. Selama ini sudah bagus ya, sehingga perlu adanya penguatan sinergitasnya itu, atau proses dari proses sistem peradilan pidana itu. Kita harus memahaminya diferensiasi fungsional itu bukan dalam arti masing-masing lembaga dominan, karena ini kan sistem peradilan pidana. Nah, maka masing-masing lembaga itu adalah yang memiliki prinsip check and balancing di situ, saling mengkoreksi, bukan satu lembaga mendominasi lembaga yang lain, kan begitu. Ini yang harus kita hindarkan dalam konteks dominus litis. Karena kalau kita dominus litis, tadi saya katakan, nah karena itu asosiasi Profesor Dr. Hukum Indonesia, menurut saya melihat begini, produk KUHP ini kan akan nanti berlaku secara nasional, bukan hanya di Pulau Jawa, kan begitu ya. Kalau kita nanti berprinsip seperti HIRRBG dalam konteks hukum pidana, hukum kita yang peninggalan Belanda, kan begitu. Adanya kita mengkotak-kotakan. Nah, ini yang saya lihat di dalam RKUHP sekarang ini mendominasi prinsip-prinsip seperti HIRRBG. Anda yang mempunyai lembaga kewenangan ini lebih dominan ini, saya sebagai pengendali perkara akhirnya tidak efektif tertib hukum di Indonesia itu sendiri. Jadi kita berharap apa yang kami masukkan dari kegiatan seminar nasional tentang problematika KUHP ini, dinamika KUHP ini mengandung masalah, karena itu DPR untuk kembali mengembalikan RKUHP itu jangan satu institusi berada di atas institusi lain, sehingga nanti penegakan hukum, perlindungan terhadap masyarakat dan hak-haknya itu tidak akan hanya berputar dan menyangkut masalah kewenangan. Seharusnya DPR itu di dalam RKUHP itu harus menguatkan apa? Bukan menguatkan satu lembaga di atas lembaga yang lain dengan dominus, tapi dikuatkan itu apa? Yang dikuatkan itu adalah perlindungan terhadap saksi, korban, perlindungan terhadap tersangka di dalam proses peradilan pidana. Itu yang lebih efektif seharusnya, bukan menaikkan lagi persoalan lama, karena dominus